Kalau ditanya mobil impian, banyak orang zaman sekarang mungkin akan jawab ini. Banyak yang pengen mobil listrik keren yang super cepet dan ramah lingkungan. Tapi rasanya mobil kayak gini masih langka banget. Jadi, apakah kita akan beralih ke sana dan kira-kira kapan mobil listrik akan menguasai jalanan? Mungkin yang jarang orang tahu, mobil listrik itu justru pernah populer ratusan tahun lalu. Dari pertama diproduksi, akhirnya terkenal, lalu kalah bersaing dengan BBM yang melimpah dan perlahan kembali setelah berjaya di luar angkasa. Makanya sekarang mobil listrik kembali booming, terutama di negara-negara ini. Ini pun didorong sama perjanjian global untuk ngurangin emisi karbon yang nyebabin krisis iklim sebelum 2050. Itulah kenapa kita pun bisa berharap saat itu jugalah mobil listrik akan menguasai jalanan. Tapi nyatanya sebelum itu pun banyak negara, contohnya Inggris, udah ngumumin kalau mobil BBM bakal dilarang dijual mulai tahun 2030. Bahkan para ahli menduga harga mobil listrik akan bisa murah dan bersaing sama mobil BBM mulai tahun 2023. Jadi ternyata beginilah kondisinya di skala global. Tapi di negara kita sendiri, apa kabarnya? Indonesia sayangnya kelihatannya masih harus nunggu lebih lama karena mobil listrik emang udah ada tapi masih sangat sedikit dan mahal. Stasiun tempat ngecas mobil listrik pun masih belum sebanyak tukang es kepal. Selain itu Indonesia juga harus dapetin sumber listrik dari energi bersih bukan dari batu bara yang masih jadi sumber utama listrik saat ini. Ibaratnya make mobil listrik dari sumber listrik fosil itu kayak ada yang ngotorin sungai. Mau ngebuang sampahnya di hulu atau hilir, airnya itu tetap tercemar. Dan kelihatannya PR transportasi Indonesia masih sebanyak ikan di lautan. Dari semua emisi energi yang kita hasilin, nyatanya seperempatnya itu datangnya dari transportasi. Standar emisi kendaraan dan kualitas udara kita masih lemah. Kita pun masih belum punya peta yang jelas untuk nyelesain masalah emisi energi dan kendaraan. Dan untuk sekarang, salah satu wacana untuk ngadepin itu adalah pakai biodiesel yang katanya lebih ramah lingkungan. Kalau BBM biasa didapat dari fosil, bahan bakar nabati di Indonesia didapat dari campuran solar dengan biodiesel dari kelapa sawit. Campuran ini ada dalam beberapa tingkatan konsentrasi. Tapi ternyata biodiesel sendiri ini bisa jadi serigala berbulu domba. Kenapa? Karena emisi karbon justru bisa lebih tinggi jika hutan terus ditebang demi lahan kelapa sawit. Bahkan kadang-kadang biodiesel itu justru lebih ngasilin emisi senyawa ini yang bisa bikin paru-paru kita lebih babak belur. Makanya selain itu data pun nunjukin kalau campuran biodiesel yang tinggi justru berdampak buruk bagi kendaraan. Berbagai gangguan kayak korosi, keausan, kerusakan segel sampai penyumbatan filter jadi beresiko muncul di kendaraan kita. Langit biru tinggal kenangan, tabungan habis untuk perawatan. Beralih dari fosil ke biodiesel belum jadi solusi ideal. Makanya mungkin sekarang waktu yang tepat untuk mobil listrik dan bahan bakar rendah emisi naik panggung. Apalagi Indonesia punya segudang potensi sumber energi bersih. Pemerintah juga berencana ngebangun industri mobil listrik di Indonesia. Dalam jangka panjang, punya mobil listrik pun lebih irit karena nggak perlu ngisi BBM. Selagi nunggu perkembangannya, sebisa mungkin kita mesti kurangin emisi dan polusi waktu pergi kemana-mana. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.